Bisa lo bayangin ya, Indonesia lagi sibuk-sibuknya nyiapin untuk Piala Dunia. Ini malah main kapten-kaptenan. Gue paham lawannya MU. Ini pasti pertandingannya yang sangat langka kan. Tapi pemain Indonesia itu para padat semua. Ya gue breakdown ya, jadwalnya JICES. Pertandingan Serie A penutupan Venezia melawan Juventus tanggal 25 Mei. Nah lo bayangin deh tuh, lawan terakhirnya tuh Juventus. Harusnya ini pertandingan terakhir dia tuh langsung liburan. Bener nggak? Tapi berhubung ada lawan MU tanggal 28, otomatis tanggal 27-nya dia harus berangkat. Dari Italia ke Malaysia itu sekitar 12 jam atau 16 jam. Tapi ingat, dia di Venezia ini pertandingan terakhir. Siapa tahu tanggal 26-nya dia ada farewell apa gimana kan kita nggak tahu. Nah, kalau udah sampai di Malaysia lawan MU, dia udah capek. Abis lawan MU, dia langsung ke Indonesia. Di Indonesia juga ada pertandingan percobaan loh sebelum melawan Cina. Dan gue yakin banget kapten kita tuh gak bakal mau. Kalau penggantinya ada Bang Jay Citayam. Ini mohon maaf ya, AFF All Star Indonesia tidak bisa mengabulkan keinginan Anda. Soalnya Bang Jay itu mau main lawan Cina nanti ya. Jadi jadwalnya sangat berdekatan sekali sehingga Bang Jay tidak bisa main di All Star. Karena di Indonesia sendiri sudah All Star semua itu. All Star, semua bintang itu di Indonesia ya. Jadi tidak usah gabung-gabung lagi dengan timnas lain ya. Di Indonesia sudah All Star, sudah bintang semua ya. Pascal Struijk mengaku lebih memilih Belanda daripada Indonesia. Dan ternyata Pascal tidak pernah terfikirkan untuk membela timnas Indonesia di kancah internasional. Waduh, ini serius. Yaps, meski terkadang ia merasa sebagai orang Indonesia, namun Pascal nyatanya tak pernah memikirkan timnas Indonesia sebagai tim yang dibelanya di kancah internasional. Meskipun saat ini dia tak terpilih atau diabaikan oleh Belanda, Pascal Struijk itu masih tetap menjadikan The Orange sebagai pilihan utamanya untuk tampil di level internasional. Yaps, padahal kemarin baru aja kita mendapatkan kabar yang membuat kita fans timnas Indonesia mempunyai harapan lebih ketika melihat Patrick Kluivert beserta tim itu foto bareng dengan Pascal Struijk dan bahkan sampai duduk bareng, yang membuat kita semua berpikir bahwasannya Pascal Struijk sudah setuju ingin bela timnas Indonesia. Tapi apa mau dikata, dia mempunyai hak untuk memilih Indonesia atau Belanda. Dan meskipun kini ia dikecewakan oleh Federasi Belanda, namun kenyataannya Pascal masih berharap bisa dipanggil oleh timnas Belanda. Kalau menurut kalian gimana? Ya kalau misalnya tidak mau ya nggak usah dipaksa ya, biarin aja. Soalnya yang bermain untuk Indonesia itu harus dengan hati. Seperti halnya Sandy Walsh, terus Justin Hubner, Jai Ijaz itu udah mereka main pakai hati, tidak hanya fisiknya aja. Indonesia harus, pemain-pemain yang ada di Indonesia harus punya rasa kebangsaan yang tinggi. Tidak hanya naturalisasi aja. Harus bermain dengan hati, harus tulus, harus ikhlas. Jangan sampai ada pemain yang karena terpaksa bisa maksimal itu dalam permainannya. Kalau misalnya ada pemaksaan seperti, kalau misalnya tidak mau ya udah, nggak usah gabung sama timnas Indonesia. Masih banyak kok talenta muda yang mau bergabung dengan Indonesia. Nggak usah dipaksa, biarin aja. Tak sudi akui timnas Indonesia, pelatih Malaysia sebut Vietnam adalah tim terbaik di Asia Tenggara saat ini. Pelatih tim nasional Malaysia kembali membuat heboh. Pernyataannya jelang laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Asia berhasil memancing perhatian banyak pihak. Dia secara terang-terangan menyebut Vietnam sebagai tim terbaik di Asia Tenggara. Pujian ini bukan tanpa alasan. Sang pelatih menyebut bahwa hanya Vietnam yang mampu mempertahankan catatan tak terkalahkan selama 12 pertandingan berturut-turut di ASEAN. Prestasi tersebut semakin mengukuhkan Vietnam sebagai tim yang tak tertandingi, terutama setelah keberhasilan mereka merebut gelar juara Piala AFF 2024. Star Warriors membuktikan bahwa status mereka sebagai tim terbaik di ASEAN memang pantas disandang. Menariknya, pelatih Malaysia sama sekali tidak menyebutkan nama Indonesia. Apakah ini bentuk pengakuan tak langsung bahwa Garuda sudah bukan lagi bermain di level ASEAN? Dengan kemampuan yang sejajar dengan tim Eropa, Indonesia kini tengah membidik tiket ke Piala Dunia. Sebuah prestasi besar yang menjadi fokus utama timnas Indonesia saat ini. Wah, mungkin pelatih Malaysia ini gengsi kali ya guys mengakui timnas Indonesia yang terbaik saat ini. Ya diakui atau tidak, Indonesia tetap yang terbaik ya. Kalau secara ranking mungkin iya, Vietnam jauh lebih baik daripada Indonesia. Tapi secara progres, semua mengakui kita udah ada di round 3. Bahkan kalau misalnya nanti menang melawan Cina, insya Allah kita mungkin lolos round 4 ya. 3 kerugian kalau Nathan, Sen Patinama, dan Rafael Struijk masuk ke Liga 1 BRI.
atau dalam hal ini kemarin sempat katanya diincar oleh Bayangkara Presisi, klub asal Lampung. Kerugian yang pertama adalah begitu mereka masuk ke Liga 1, kemungkinan untuk abroad keluar lagi itu susah. Ini terjadi sama Egy dan Witan. Kerugian yang kedua adalah kalau mereka masuk ke Liga 1 kemudian tidak perform, karirnya di tim nasional dijamin tamat 100%. Teori ini diambil dari pengalaman Rafael Strike. Seseorang jika bermain di kompetisi yang levelnya lebih rendah kemarin di Piala AFF dan tidak perform, setelah itu di klubnya Rafael Strike tidak mendapatkan kesempatan lagi. Begitu juga 3 orang ini begitu masuk ke Liga 1 dan tidak perform, kemungkinan karir di tim nasional akan tamat. Kerugian yang ketiga adalah mereka bertiga ada kemungkinan menjadi korban seleb TikTok, selebgram, dideketin, kemudian dihianatin. Gimana menurut teman-teman? Ditunggu setoran komennya. Kalau bisa carilah klub-klub liga-liga yang lebih profesional ya. Alergi timnas Indonesia, pelatih Malaysia sebut Vietnam tim nasional terbaik di Asia Tenggara. Nah nih, dia bilang gini, ini laga Malaysia versus Vietnam merupakan pertandingan yang sangat penting. Timnas Malaysia akan menghadapi Vietnam, tim terbaik di Asia Tenggara, kata Peter Klamonospix. Wah, namanya aja susah. Dia sebetulnya sah-sah aja, itu hak dia, tapi ya kocak aja. Dia ngomong begini itu di saat Malaysia pengen ketemu Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Nih, pernyataan ini disampaikan Peter Klamonospix jelang timnas Malaysia menjamu Vietnam di matchday kedua grup F babak ketiga kualifikasi Piala Asia. Bayangin, Indonesia nggak dianggap terbaik, sedangkan Indonesia sudah lolos. Nah, mereka berdua menganggap masing-masing terbaik, tapi dua-duanya masih berjuang untuk lolos ke Piala Asia. Ini masih di babak ketiga. Miris. Ini sama aja begini, ada 2 orang ketemu. Bos, apa kabar? Terus yang ini, baik bos. Wah bos, bagi kerjaan dong. Ah, kerjaan apa? Gue juga nganggur. Jadi mereka saling panggil bos padahal dua-duanya pengangguran. Ini dia nih, kocak. Ya bagaimanapun Indonesia tetap yang terbaik. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.